Fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Lah bagi sahabat Abu Bakar ini kok seperti itu. Lajeng ki ambake tanglet. Fakultu, maka kemudian aku bertanya, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hadal qatil, ya Rasulullah, ini orang yang membunuh, cara dilebokke ning neraka pantes. Gitu nggih? Orang yang membunuh masuk neraka pantas. Fama balul maktul, terus pun diniki orang yang terbunuh kok bisa-bisanya juga ikut masuk neraka. Nah ini bagi seorang Abu Bakar napa janggal ngeten nggih. Wis dibunuh ya, piyambake sebagai korban terbunuh gek malah mlebu neraka pisan. Nah, maka kemudian qala Rasulullah SAW beliau menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya meskipun dia terbunuh, ya dia itu punya keinginan ingin membunuh, gandeng kalah jurus niki, kalah jurus niki. Akhirnya dia yang terbunuh. Nek seumpama dia tidak terbunuh, dia juga ingin membunuh. Wis padha-padha bahasane awake dhewe padha-padha arep paten-patenan. Cuma dianya kalah jurus. Ini sekali sabet makbet langsung. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lah iki Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis ini masih terkait dengan niat. Nah, terus penjelasan saking hadis menika, idza iltaqa al muslimani, apabila dua orang muslim bertemu bisaifihima, dengan membawa pedang. Saif ini pedang. Yes. Yo pedang ini maksudnya ya kiasan nggih. Ya apa sakniki bedil napa terserah lah nggih. Ana sing bedil, ana sing celurit napa sing macam-macam caruk dan lain sebagainya ya. Yang penting sama-sama membawa senjata ya. Kemudian iltaqo di sini sama-sama bertujuan untuk saling bunuh-membunuh. Nggih. Nah, sekarang itu bunuh-membunuh itu kaya napa guys? Perkara yang sepele. Senggol sithik bacuk. Ning truk niku lho. Gurine truk niku ditulisi senggol bacuk. Wah, masyaallah. Nah, apa-apa kok ya sedikit-dikit kok urusannya bacuk dan ngeri Bapak Ibu rahimakumullah. Ini langkung-langkung pergaulan anak kan belum lama nih, mungkin 2 bulan atau 3 bulan yang lalu tembaki niku rame niku nah nggih bacuk-bacukan niku ya cah cilik-cilik gek perkorane namung napa sih? Katanya itu mung ten sosial media, ayo nek wani rene maju. Mung sepele ngeten no. Ning ten Facebook napa niku? Facebook napa ten Instagram napa? Ya. Pelakunya kan orang sana. Sarkliwon apa Semanggi itu kan. Korbannya orang Langen Harjo. Mung di sosial media nggih ten Facebook napa nek wani rene maju lho. Wong perkara sepele ngeten niku Pak nggih. Wah akhire tenan. Gruduk nggawa bola nggih. Kek ya udah nggawa pedang. Tenan. Lah itu ini mungkin fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan terbunuh ya itu tadi. Jadi hanya gara-gara masalah mau panas-panasan. Jadi sekarang ya bila mula niki mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dari kejahatan-kejahatan ataupun perbuatan yang seperti ini nggih. Sekarang itu mula ini kalau para ulama menjelaskan itu niku sudah akhir zaman ya. Banyak pembunuhan ya, banyak pembunuhan ketika nanti pembunuhan itu merajalela di mana-mana dan itu hanya perkara yang sepele ya, ada yang tersinggung ya, main tangan ya, senjata dan lain sebagainya wa'iyadzubillah. Maka di sini ya para ulama mengatakan
bahwa membunuh tanpa alasan yang disengaja, bukan karena ya berdasarkan syariat, termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Maka saged dibuka dalam bukunya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi niku ndamel kitab namine Al-Kabair, dosa-dosa besar. Lah termasuk membunuh itu dalam kategori dosa besar. Ini wonten surat An-Nisa 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'adzima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammid dan sengaja itu ya sudah ada niatan berarti ya. Kayak mungkin sing wau beto pedang niku jenenge enggak ada niatan, wah iki gen sekali tebas diasah sih. Ini kan sudah ada niatan ini. Dia sudah melakukan rangkaian ya untuk melakukan pembunuhan. Ya. Bukan karena tidak sengaja nggih, niki muta'ammidan itu sengaja. Fajazaa'uhu jahannam, maka sebagai balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah murka kepadanya ya. Dan Allah juga melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya ya azab yang sangat azim itu azab yang sangat besar. Nah, ini dalil yang digunakan oleh para ulama menghukumi bahwa melakukan pembunuhan itu merupakan dosa besar. Nah, terus disebutkan di sini pedang itu ya bukan hanya pedang saja. Terus mengke ampun mengartikan Mas lah ning hadise kan nek nggawa pedang lah dhewe ora nggawa pedang gawane bedil ya padha wae. Ya mung kalah cepete bedil mawon niku nggih. Nggih. Jadi maka faqala Abu Bakar lin Nabi, tadi kata Rasulullah yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Ini bagi Abu Bakar niku sakel nopo istilahnya itu kok aneh ya, harusnya yang sing masuk neraka niku sing membunuh, yang terbunuh tidak ya, dalam pikirnya Abu Bakar seperti itu. Hadzal qatil niki orang yang membunuh pantas nek mlebu neraka ya. Maka yakni anna qaumuhu finnari wadih, jelas nek dia masuk neraka niku pantes. Li'annahu qatala nafsan mu'minatan muta'ammidan, karena dia telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Walladzi yaqtulu nafsan mu'minan muta'ammidan bi ghairi haqqin fa innahu fi nari jahannam. Dan orang yang membunuh orang yang beriman ya, orang membunuh orang yang beriman tanpa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Maka kemudian Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana harison ala qatli sahibihi, karena dia juga berkeinginan ya, bermaksud, berkehendak ingin membunuh. Cuma itu tadi ya, dia kalah jurus nopo, kalah cepat nopo pripun ya, sehingga dia yang terbunuh. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini sekali lagi terkait dengan niat. Maka seorang apabila memiliki niat untuk melakukan suatu kemaksiatan dan dia sudah melakukan rangkaian niat itu, terus nek sudah bertemu dengan membawa pedang ini kan wis istilahnya apa nggih? Beda halnya ngenten. Oh, awas kamu, tak bunuh kamu. Ya, dia ada keinginan
tapi dia belum melakukan apa-apa. Beda halnya dengan orang ini, wong dia sudah ketemu, sudah adep-adepan, teryosa masing-masing sudah bawa senjata. Ya, meskipun nanti dia itu menjadi korbannya, tapi dia sudah ada keinginan dan sudah melakukan rangkaian untuk melakukan kejahatan tadi. Hanya saja dilalah dianya sendiri yang jadi korban. Ya, beda halnya orang yang baru memiliki niat kejahatan. Neng mboten ditindakaken, namun niate elek kok. Tapi dia tidak melakukannya, maka bisa jadi nanti waman hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang memiliki niat untuk melakukan kejelekan, ya, kemudian ia tidak melakukannya, padahal dia mampu. Kata bahwa lahu hasanatan kamilatan, justru Allah akan menulis baginya satu pahala sempurna, menawi niatnya jelek, kemudian dia memiliki kemampuan untuk melakukan niat tersebut tapi dia tinggalkan, maka ditulis baginya satu kebaikan sempurna. Tapi nek kasus niki mboten. Dia sudah memiliki niat ingin membunuh dan dia sudah melakukan rangkaiannya. Ya dia datang, ya dia bawa senjata, kirya pun adep-adepan, dilalah dia yang terbunuh. Nah, maka harisan ala qatli sahibihi, dia bersungguh-sungguh berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Fahuwa harisun ala qatli sahibihi walihada jaa bi alatil qatli liyaqtulahu. Ya, contohnya tadi dengan membawa senjata. Ini kan sudah cara yang pengadilan ini kan ini sudah menjadi bukti bahwa Anda juga akan melakukan pembunuhan, ya. Nah, ini. Jadi ini sekali lagi terkait dengan apa nih? Niat. Nanti innamal a'malu binniyat. Salah jengipun Bapak Ibu rahimakumullah, dalilun ala annal a'mal binniyat, menunjukkan bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Wa anna hadza lamma nawa qatla sahibihi, ya, sara ka'annahu fa'ilun dzalik, karena dia sudah berniat ingin membunuh saudaranya, maka dia dihukumi, ya, sebagai orang yang hendak membunuh. Lah, akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, ada bedanya nanti dalam hadis yang lain. Ada aika'annahu qatil wa bihadza na'riful farqa baina hadzal hadis wa baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis lain Bapak Ibu teman-teman. Tadi dua orang muslim nggih ketemu masing-masing bawa senjata. Lah, lajeng enten hadis melih. Man qatalatuna dammihi fahuwa syahid wa man qatalatuna ahli fahuwa syahid wa man qatalatuna malihi fahuwa syahid. Ya. Barang siapa yang dia barang siapa yang dia terbunuh karena darahnya, maksudnya menjaga kehormatannya, kemudian kok dia terbunuh, maka dia dihitung sebagai mati syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia dihukumi mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena hartanya mau dirampas orang lain, maka dia juga dihukumi mati syahid. Artinya podo-podo gelut niki. Nek yang tadi itu memang benar-benar pengen adu tanding, ya. Kalau yang ini karena dia ada alasan syar'i, seumpami ngeten nggih. Nah iki nek ten hukum Indonesia wallahu alam mengke prene. Nek menawi wonten hadis niki ingkang nembe mawon kita waos niki, orang yang menjaga hartanya, seumpami enten nggih. Orang naik motor lajeng dicegat di tengah jalan, motornya mau diminta, serahkan motormu atau serahkan dompetmu atau serahkan HP-mu, nggak mau gitu.
Oh iki nggonku ndak mau, ya. Itu kemudian kok terjadi perkelahian, terjadi perkelahian. Seandainya pemilik motor itu terbunuh, maka dia dihukumi mati syahid. Karena dia napa istilahnya? Menjaga hartanya. Kalau si pemilik motor mati, berarti dia dihukumi mati syahid. Sedangkan seandainya nanti terjadi perkelahian, ternyata begalnya ini yang terbunuh, maka begalnya ini masuk neraka. Ya, lah niki benten nggih saged membedakan ini. Ini sama-sama kasus perkelahian, pembunuhan, ya sampai terjadi pembunuhan. Tapi karena tadi dia menjaga kehormatannya, seumpami ya di rumah kok dibobol, ya di rumah dibobol ketahuan, oh ada maling, wah kemudian napa terjadi perkelahian. Ya. Nek neng Indonesia kan ndak nggih. Nek eneng maling, eneng begal pripun. Apaan nih jenengan dipek mawon. Ya ndak boleh nglawan ngene. Nek nglawan malah kena hukum ini ya. Angel kan beberapa itu kan ada nggih berita seperti itu nggih. Di mana itu? Ada mbah-mbah punya tambak. Tambak ini ki ulama ini ku dipanen kali orang. Ketahuan sama mbahnya, weh, ya terjadi perkelahian. Mbahnya pas beto arit dibacok. Si malingnya yang maling ikan itu dibacok. Sama polisi mbahnya dijadikan tersangka. Ini yang punya tambak ikannya itu, yang tadi ikannya dicuri, itu malah dijadikan tersangka. Wah itu kan sempat viral nih, sampai akhirnya itu gudulanan. Berarti sesuk nek eneng maling ngarep bobol omah, pun jenengan wis monggo pendet mawon, napa jenengan kersa napa pendet mawon. Ora oleh nglawan. Nek nglawan mengke malah terkena hukum. Lah niki kan pripun nek ngeten niki. Uang itu hartanya dia, ya kan? Mau dicuri, mau dirampas. Ketika seorang mempertahankan hartanya itu sudah wajar, kan gitu. Cara hukum, lah iya mempertahankan harta kok malah dijadikan tersangka. Wah, alam itu beritanya banyak, itu kasusnya ya kayak gitu banyak makanya kan sakit dipadosi ngeten. Lah nek dalam hadis ini ya, orang yang membela kehormatannya, orang yang menjaga hartanya, kemudian kok sampai terjadi tadi perkelahian, kalau yang punya harta ini meninggal, maka dia dihukumi sebagai mati syahid. Kalau yang meninggal ini yang mau nyuri, maka yang mau nyuri, yang mau ngerampas ini, dia masuk neraka. Lah beda dengan kasus yang tadi yang pertama, iltaqa muslimani, dua muslim bertemu, berarti niki atas dasar napa niki? Yo emang pingin jotos-jotosan apa mboten niki. Ini memang dasarnya memang dasar duniawi ini ya. Nah, kemudian terjadi perkelahian, maka qatil wa maqtul finnar, yang membunuh dan terbunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi pada kasus yang kedua ini tidak, karena seandainya yang terbunuh yang pemilik harta, dia adalah orang yang sedang menjaga hartanya. Nah ini ya mungkin barangkali hukum di dunia ya seperti itu, tapi nanti di akhirat tidak seperti ini. Pembunuhan itu kalau tidak salah itu pinten Pak, orang membunuh dihukum berapa? 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Ya, seumur hidup. Kadang nek saged nebus ya ditebus bar ngono bebas. Ya, itu ya. Ya ditebus ya ini. Ditebus habis itu bebas. Kayak bar bebas ngono kuwi ya mateni neh. Ya. Ya akhirnya kan yang terjadi seperti itu. Sehingga nyawa itu kok kaya-kaya nggo dolanan.
Ya, karena memang hukumannya tidak tegas. Ya. Nah, kalau dalam Islam niku nanti ada namanya bab kisos. Nyawa dibayar nyawa. Kalau sengaja. Ngerti ya? Kalau sengaja itu kalau artinya dia benar-benar ada keinginan ingin membunuh kemudian kok membunuh, maka diperlakukan hukum kisos. Nyawa dibalas nyawa. Niku nek sengaja. Nek mboten sengaja, maka dia terkena namine diyat. Namine napa? Diyat, denda. Karena dia telah melakukan pembunuhan tidak sengaja. Enten nggih, enten mboten? Pembunuhan tidak sengaja niku pripun contohnya, Pak? Ya ora sengaja ngoten, termasuk tabrakan nggih, kecelakaan. Nah, saya itu punya teman sama-sama perantauan orang Pekalongan, Pak. Beliau jualan tempe di Sukoharjo. Berangkat subuh-subuh. Ngoten iki, beto bronjong ngoten iki. Ada mbah-mbah niku naik ontel. Kesenggol bronjonge jatuh. Nggih, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya beliau ini meninggal, Mbak. Waduh. Akhirnya dibawa kantor polisi. Suruh bayar denda. Dendanya kepada siapa? Bukan kepada korban. Waduh, iki piye terusan iki? Ya, waktu itu cerita itu suruh bayar 40 juta katanya. Tapi 40 juta itu tidak diberikan kepada korban, malah pihak korbannya itu sebenarnya sudah menyatakan damai. Mboten napa-napa masuk niki namine alangan itu. Malah pihak keluarganya sudah seperti itu. Namine alangan yang mbah-mbah gitu. Itu artinya dari pihak keluarga itu juga sudah damai. Lah di pengadilan itu disuruh untuk bayar denda 40 juta ceritanya dia. Lah kan denda itu kan harusnya diberikan kepada korban kan itu harus. Lah enggak tahu ini dendanya kemana. Nah, ya, waduh, yes. Ya itu. Yes. Wah, maka ini penting ya. Jazakumullah khairan. Maka di sini wadzalika li'annal insana alladzi yudafi'u an malihi wa ahlihi wa nafsihi wa irdihi innama tafi'un rajulan mu'tadiyan sha'ilan la yantafi'u illa bil qatli, ya. Kalau orang kemudian membela hartanya, membela keluarganya, membela kehormatannya, ya, sampai kemudian terjadi pembunuhan, maka fahuna idza qatala sha'il kana finar. Maka orang yang tadi mengganggu, yang mau merampas, yang mau mencuri, kalau dia terbunuh, dia masuk neraka. Wa in qutila dafi, dan apabila yang punya harta ini yang terbunuh, kana syahidan, maka dia dihukumi sebagai mati syahid fil jannah insyaallah, dan nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Fahadha huwal farqu bainahuma. Ini perbedaan antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Hadis yang pertama itu karena dua-duanya yang bawa senjata itu punya niatan ingin saling bunuh-membunuh. Nek kasus yang kedua ini terjadi perkelahian karena ingin menjaga hartanya atau karena ingin menjaga kehormatannya. Wa dalilun ala azmul qatli wa anna min asbabi dukhulin nari wal iyadu billah. Dan ini menunjukkan bahwa pembunuhan itu termasuk dosa besar. Pembunuhan itu termasuk dosa besar, maka seharusnya pembunuhan menghilangkan nyawa itu ya harusnya itu hukumannya juga berat. Ya, hukumannya juga berat harusnya. Kalau dalam Islam itu hukumnya besar. Dan ini menjadi sebab ya dimasukkannya ke dalam neraka, ya, neraka jahanam. Tadi nanti bisa dibuka gini, ku ada An-Nisa ayat 93 niku kan nanti ada yang muta'ammidan, yang sengaja dan tidak sengaja. Nek tidak sengaja, dalam hukum Islam itu nanti diatnya sebanyak 100 ekor unta. 100 ekor
unta. Ya nanti nek dirupiahkan pinten? Sak unta niku regane pinten? Nah, tinggal dipengke 100. Lah itu nanti diserahkan kepada keluarga korban. Sekali lagi diberikan kepada keluarga korban, bukan kepada hakim pengadilan atau kepada polisi, bukan. Ini yang korban yang kehilangan nyawa gitu kan, kok malah, nah itu enggak boleh. Jadi kalau pembunuhannya itu tadi karena tidak ada unsur kesengajaan, ya entah kecelakaan, ya itu kecelakaan itu termasuk memang banyak kasusnya karena tidak ada kesengajaan, ya. Kemudian kok meninggal, ya, maka nanti dia bayar diat, namanya diat, ya, diat niku denda, ya, 100 ekor onta. Nek kita berarti ada 100 ekor onta, satu onta harganya berapa, nanti dipengke 100, lah itu nanti diberikan kepada pihak korban. Lah nanti seandainya pihak korban memaafkan, ya alhamdulillah, meskipun buatan usah saya maafkan, ya tur jenenge alangan seumpami nggih dari pihak korban kok melakukan seperti itu, maka ya sudah selesai, berarti sulhu, berarti damai. Nah itu terkait dengan kasus pembunuhan. Terus bahwa tadi nggih di sini disebutkan pedang itu bukan berarti kemudian kok memang benar pedang, ya. Ya kalau sekarang kan persenjataan banyak, ya, tidak hanya pedang saja, entah itu menggunakan senjata api atau yang lainnya, ini juga dihukumi sama. Allahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, tetes niki masih terkait dengan niat. Dan kesimpulan dari hadis menika bahwa siapa saja yang memiliki niat untuk bermaksiat, kemudian dia sudah melakukan rangkaian untuk bermaksiat, maka kemudian kok seandainya dia mati, ya dia tetap dihukumi ya niatnya tadi. Tapi kalau dia baru hanya niat saja dan belum sempat melakukannya, ya kalau dalam hadis lain, ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Bahkan kalau sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk melakukan kemudian tidak melakukan, maka ditulis baginya satu kebaikan sempurna. Sepertinya nanti ada hadisnya itu, ya. Wa man hamma bisayyi'atin, itu ada. Wa a'lam bishawab. Makaten Bapak Ibu rahimakumullah, ya, terkait hadis menika. Cekap